setelah sebagai terpilih menjadi ketua umum, langkah-langkah ini yang menyangkut PSSI ya, secara internal nih ya. Ini kita nggak ngomongin soal faktor-faktor lain ya. Langkah-langkah yang diambil oleh ketua PSSI yang baru ini, Pak Erick, menurut gue justru langkah-langkah yang non-populis, tidak populer. Dan gini deh, apa namanya, ini kan federasi yang baru ini baru sekarang nih April ya, baru hampir 2 bulan lah ya, hampir 2 bulan membenahi sebuah permasalahan yang sangat kusut dan menyangkut banyak pihak juga. Gue mengerti bahwa publik menginginkan hasil yang instan. Gue berkali-kali ini gue ngelihat PSSI ini sebenarnya makhluk apa sih? Kenapa sebagai sebuah institusi dia tuh rumit untuk diselesaikan? Kita kedatangan seorang pengusaha nih. Udah pengusaha, ya kan? Pengusaha tapi sebenarnya dalam hatinya politisi, gitu kan. Terus yang gue tahu sih dia tuh punya media namanya Asumsi, CEO-nya Asumsi, foundernya Box to Box, penulis, ya kan. Selain penulis apa lagi dia ya? Banyak hal yang nggak bisa dijelaskan tentang sosok kali ini. Tapi dia adalah orang yang gue ajak bareng-bareng bikin gerakan namanya Beda. Walaupun kita dibully sama-sama gitu, tapi tetap kita bersama-sama menghadapi berbagai macam gelombang bulian gitu. Dan terakhir yang paling ya layak dibully adalah dia ini fans Manchester United. Kita kedatangan Pangeran Siaan. Benar nggak nih fakta-fakta yang gue ungkapkan barusan? Beda ya? Beda. Ya, keren banget emang kita bikin Beda tuh menurut gue. Iya. Keren. Bangga lo ya? Bangga, karena itu kita ide 5 menit doang kan bikin namanya kan. Iya 5 menit. Apalagi kalau diingat akronimnya lo masih ingat nggak apa akronimnya? Oh iya dong. Coba lo ingat. Beda kan? Berani. Energik. Yes. D-nya? Dahsyat. A-nya? Ada paling keren. Apa tuh? Amanah. Anjir. Dan itu gue yang bikin, bukan sama orang bikin, gue yang bikin hebat gitu kayaknya. Hebat loh, luar biasa. Gak nyangka bahwa ternyata Pangeran Siaan itu bisa mendapatkan secercah intervensi ilahiyah itu, amanah. Iya, yang paling bagus emang yang terakhir. Amanah itu yang memang poinnya di situ. Poinnya di situ. Bahwa setiap jabatan itu harus kita pegang secara baik-baik. Harus ingat itu amanah gitu. Gue punya pertanyaan buat lo serius dikit nih. Apa tuh? Emang lo sedekat itu sama dunia sepak bola ya? Lo tuh sebenarnya sejak kapan sih sama dunia bola? Apa nih, nggak ngerti juga gue. Gue nonton bola dari kecil, dari berapa ya, umur 5, I think, 6 tahun. Lo nonton apa tuh waktu 5-6 tahun? Piala Dunia 94, yang menang Brazil. Tapi lo waktu nonton bola pertama kalinya tuh lo nontonnya bola Eropa, Piala Dunia gitu-gitu apa bola Indonesia? Bola luar lah, kan Piala Dunia gue nonton pertama kali kan. Lo nonton bola Indonesia nggak dulu pas kecil? Nonton. 95. Itu piala, itu Ligina pertama, Liga Indonesia pertama. Yang menang Persib. Sorry, 94, yang menang Persib. 95 Petrokimia, inget gue. Petrokimia apa ya? Gresik. Oh, Gresik. Namanya Petrokimia no klubnya? Iya, kan ada tim Sponsornya. ini, kan ada tim Perserikatan sama tim Galatama dulu. Yang satu tim Perserikatan tim amatir, Persija. Yang satu lagi tim Galatama tuh tim yang dimiliki sama perusahaan. Oke. Makanya nama-nama perusahaan Petrokimia Gresik gitu. Oke. Gitu. Jadi terus habis itu semenjak lo nonton Piala Dunia, lo kepincut MU-nya kapan tuh? Kan biasanya selalu ada kayak jatuh cinta tuh awal-awal. Ya tonton segitu juga sih. Karena kan suka Liga Inggris tuh gara-gara Liga Inggris tayangnya dulu malam minggu kan. Kalau Serie A tuh yang lebih populer kan dulu tuh tayangnya minggu malam. Besok sekolah. Gue nggak boleh nonton kalau minggu malam karena besok sekolah. Jadi nontonnya yang malam minggu. Nontonnya ya MU. Gitu. Terus apa yang bikin lo suka sama MU tuh? Itu gue paling nggak tahu tuh kalau ditanya gitu jawabannya apa kan. Tanya klub bola tuh nggak itu. Kayak jatuh cinta kan tuh? Iya, itu kan sebuah suratan nasib dan takdir. Iya benar. Emang kadang ada hal-hal di dunia ini tuh yang nggak bisa dijelaskan secara rasional. Iya. Meskipun secara rasional itu nggak masuk akal, tapi selalu ada suratan tangan. Iya, walaupun sebenarnya penjelasan agak ilmiahnya sih ada sebenarnya. Kenapa? Gini, kalau orang suka tim bola dari kota tempat dia tinggal kan jelas kenapa ya. Tapi kalau kayak suka bola tim luar negara asalnya gitu, antara apakah keluarganya dia dukung klub tersebut atau enggak, atau waktu dia kecil tim yang lagi jago itu tim apa gitu kan, atau berikutnya suka warna bajunya ada juga gitu, atau suka pemainnya gitu ya, kayak gitu-gitu sih biasanya penjelasannya. Tapi
pada akhirnya semuanya tuh akumulasi kan. Iya sih, gue inget gue nonton Man United pertama kali itu mungkin di musim di mana mereka nggak juara bahkan. Kalah terus kalah sama Blackburn apa Arsenal gue lupa. Kalah aja pokoknya gitu. Dan di final Piala FA pun juga kalah sama Everton. Jadi ya gitu, gue justru mulai dukung ketika pas lagi nggak juara malah. Kalau timnas Gitu. Indonesia lo nonton nggak? Kapan lo mulai nontonnya? Nonton gue dari kecil nonton. Tapi kalau nonton stadion pertama kali itu Indonesia ya, timnas. Timnas itu Piala Asia 2007 kalau nggak salah. Oh itu yang lo bilang katanya itu ada sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh apapun ya? Indonesia itu kan jarang-jarang jadi tuan rumah kejuaraan sepak bola yang lumayan gede gitu ya secara internasional gitu. Dan kalau jadi tuan rumah SEA Games kan sering, AFF sering gitu. Tapi yang level Asia itu 2007 itu. Indonesia tuh not bad sebenarnya, menang sekali kalah 2 kali. Dan menangnya di match pertama kan. Menangnya di match pertama karena lawan Bahrain kalau nggak salah. Menang tuh. Lalu tiba-tiba Indonesia pertandingan kedua lawan Arab. Arab Saudi atau apa? Arab Saudi, lawan Arab Saudi. Terus bisa ngelawan, cuman kalah 2-1. Bahkan sempat 1-1 lagi Indonesia tuh, gokil. Match terakhir lawan Korea Selatan. Kalah juga, tapi ngelawan juga gitu. Itu mungkin pertama kali gue lihat euforia bola Indonesia tuh di mana timnasnya sangat semua orang heboh kan, gitu. Demam sepak bola gitu. Dan ternyata timnas kita ya bisa ngelawan lah kan. Lo kalau jadi fans bola tuh kan walaupun pengen menang, yang lo pengen lihat kan timnya berjuang kan. Iya, berjuang. Walaupun ada 1-10% peluang menang, 10% itu yang bikin lo datang nonton sebenarnya kan. Iya kan? Nah, lo kekecewaan pertama lo sama sepak bola Indonesia tuh apa? Momen yang membuat lo gila, gue kecewa sama sepak bola Indonesia. Karena kan lo punya banyak kritik nih terkait sepak bola Indonesia. Tapi yang pertama kali bikin lo kecewa apa? Apa ya? AFF 2010 lah udah pasti itu. AFF 2010 itu Indonesia harusnya juara menurut gue. Juara di fase grup itu lawan Malaysia menang 5-1. Itu match itu turnamen pertama Irfan Bahdim tuh. Yeah, Superstar kan dia waktu itu. Keren banget lah dia di situ. Keren banget. Final home away, main leg pertama home tuh di Bukit Jalil. Lawan Malaysia lagi kita finalnya. Gue datang tuh ke sana tuh. Away kan nonton. Kalah 3-0 dengan segala macam aneh lah. Kisah dan hikayat yang menyertainya. Ya lo bisa lo Google sendiri lah. Kira-kira apa aja yang mungkin terjadi waktu itu ya. Gitu. Ya dari situ sih sebenarnya. Lalu kan itu bergulir ya, memicu sebuah angin menuntut perubahan sepak bola Indonesia gitu kan, demonstrasi supporter, meminta pergantian. Leg keduanya berapa tuh enggak? Leg keduanya gue lupa. Kayak menang deh. Menang 2-1 kalau salah gitu. Ya, tapi 3-0 match pertama kalah. Iya. Tapi itu jadi bikin trigger sih. Tahun depannya SEA Games 2011. Indonesia finalnya lawan Malaysia lagi kalau nggak salah. Ya SEA Games kalah lagi gitu. Jadi di level senior kalah, di level junior di SEA Games kalah gitu. 2012 AFF lagi kan, di Malaysia. Nah itu tim Indonesia lagi ada dualisme liga. Iya, Lo inget kan dualisme liga kan? Sampai kita punya pemain-pemain 3 orang tuh naturalisasi. Yang satu Jeffrey Van Beekoreng itu terkenal banget karena badannya ini kan, overweight. Iya. Overweight dia main gitu. Indonesia nggak lolos grup. Jadi segala macam kelucuan ini sih. Entah kenapa gue masih nonton juga lagi sampai sekarang. Masih nonton juga sampai sekarang. Kemarin lo nonton tuh lawan Burundi 3-1. Lo bangga banget. Nonton lawan Burundi di Stadion Patriot ya. Di Stadion Patriot. Iya. Oke lah, keren gitu mainnya. Bagus. Lawan Burundi kita lebih bagus memang harus sih. Burundi secara ranking di atas kita. Si Burundi itu punya 2 pemain Premier League, man. Iya, siapa namanya yang lebih? Yang satu tuh Saido Berahino, dia dulu mantan striker Stoke sama West Brom. Satu lagi gue lupa siapa, cuma ada 2 aja pokoknya itu. Kan lo udah lama di dalam dunia sepak bola, lo pernah jadi anchor juga kan yang bahas bola, pernah jadi host, lo jadi host juga sekarang di media lo sendiri. Sebenarnya dampak apa yang lo pengen bawa buat bola Indonesia? Dampak apa? Kalau dikasih kesempatan untuk mengubah atau membantu berkontribusi mengubah sepak bola Indonesia, apa sih yang lo pengen kasih? Apa ya, susah juga di pertanyaannya. Karena kan dalam membuat perubahan di bidang apapun, nggak cuma bola tapi termasuk sepak bola, satu orang yang ingin membuat perubahan itu kan akan lebih
susah dan lebih berat untuk bisa melakukan apapun yang signifikan gitu. Jadi sebenarnya yang pengen gue lakukan pertama kali adalah ingin melihat dan mengajak siapa orang-orang yang gue rasa bisa membuat perubahan dan perbedaan tersebut. Nah, Gitu. Jadi kalau cuma satu sih berat. Sama lah kayak orang pengen masuk mengubah Sistem. sistem politik Indonesia gitu. Iya. Satu orang doang mah nggak akan bisa. nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah betul, tapi kan ada generasi yang baru dan ya gue menganggap lo itu adalah bagian dari generasi yang lebih baru ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini kan memiliki penilaian, memiliki semangat yang baru juga, yang segar juga. Nah gimana caranya biar orang-orang ini memiliki itikat baik ini bisa membuat hasil yang signifikan dan harus dilihat itu memang dari hasil akhirnya. Karena gue tuh nggak pernah, gue kurang suka sama orang yang bilang tapi kan udah berusaha gitu. Nah, Iya, aku juga. gue agak nggak setuju tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau mau membuat perubahan, memang nggak akan instan, nggak akan cepet juga gitu. Nggak mungkin dong baru 1,5 bulan di tempat yang baru membuat perubahan gitu kan, yang langsung kerasa nggak mungkin. Tapi kan kita bisa lihat nanti arahnya gimana dan seperti apa, seberapa signifikan gitu perbaikannya gitu Sam. Nah, kan kemarin waktu kita di Beda itu kan kita dukung Pak Erik jadi ketua umum PSSI. Ya gue punya alasan sendiri lah, lo pasti punya alasan sendiri. Tapi selama lo melihat beliau menjabat sebagai ketua umum PSSI ini, menurut lo ada yang beda nggak? Beda Lepas sih. dari segala keriuhan yang baru terjadi ini. Gini, jadi yang sering gue bilang di berbagai macam tempat adalah kan banyak pihak yang menuding bahwa Pak Erik ketika menjadi ketua umum akan berpolitik via PSSI, yang mengambil langkah-langkah politik. Iya. Namun menurut gue yang terjadi justru sebaliknya. Setelah sebagai terpilih menjadi ketua umum, langkah-langkah ini yang menyangkut PSSI ya, secara internal nih ya. Ini kita nggak ngomongin soal faktor-faktor lain ya. Iya. Langkah-langkah yang diambil oleh ketua umum PSSI yang baru ini, Pak Erik, menurut gue justru langkah-langkah yang Non populis. tidak populer. Langkah-langkah yang memang teknis gitu. Karena kalau gue jadi politisi, lalu gue memegang organisasi sebesar PSSI, gue akan mengambil keputusan yang membuat gue nggak akan diserang-serang, gitu ya. Membuat gimana ceritanya, entah dari mana modalnya, entah dari mana resource-nya, yang penting kita bikin dulu aja. Hampir semua sebenarnya dalam sebulan pertama ya, sebelum kita disibukkan dengan urusan U20, gitu. Publik Indonesia kan semua tersedot kepada U20. Tapi kan sebelum itu kita ngomongin soal Liga 2, Liga 3, kita ngomongin soal tata kelola kompetisi, kita ngomongin soal wasit, gitu. Keputusan-keputusan yang diambil termasuk juga dengan mendengarkan klub-klub ini dan para stakeholders bikin sarasehan. So, kalau kita mau lihat dan kita boleh jujur, klub-klub tuh banyak yang terkesan dengan itu, banyak yang impress. Kenapa? Karena selama ini sebenarnya keputusan itu diambil secara sepihak oleh federasi, oleh regulator, yang mana mereka berhak juga sebenarnya melakukan hal tersebut. Nah, mereka kan juga kekuasaan tertinggi di dalam dunia sepak bola Indonesia. Tapi sekarang kan duduk bareng satu meja mendengarkan lo klub maunya apa, gitu. Klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 maunya apa, Asprof maunya apa, gitu. Walaupun juga nggak semua aspirasi langsung bisa dieksekusi juga kan. Tapi paling nggak ini udah menjadi sebuah langkah yang baru, langkah yang segar dan nggak selalu populer ya. Lagi-lagi, karena kenapa? Karena bisa aja keinginan dan keputusannya klub ini itu berbeda dengan supporternya. Iya. Dan itu sering terjadi. Tapi fakta bahwa klub-klub ini diberikan wadah untuk mengutarakan keinginannya, itu buat gue langkah yang cukup progresif. Setuju. Dan menurut lo dengan berbagai macam transformasi yang sekarang lagi dilakukan itu, nggak bisa dong kita mengharapkan semuanya selesai dengan instan. Dan mungkin secara kontribusi terhadap nilai politik itu mungkin jadi lebih buruk dibanding lebih populernya nggak sih? Iya. Dan gini deh, ini kan federasi yang baru ini sekarang nih April ya. Baru hampir 2 bulan lah ya. Hampir 2 bulan. Membenahi sebuah permasalahan yang sangat kusut dan menyangkut banyak pihak juga. Gue mengerti bahwa publik menginginkan hasil yang instan. Apa nih perbedaannya apa nih? Gitu. Walaupun di sisi lain juga harus sadar nggak bisa perbedaan tersebut dilakukan dengan sangat cepat. Contoh misalnya perbaikan kualitas wasit
Dan hakim garis, gue sering banget di teknik kemarin, gue lupa atau match siapa. Klasik sebenarnya Sam urusannya, soal offside di Indonesia. Yang harusnya nggak offside jadi offside gitu. Dan sebaliknya gitu. Nah, ini kan masalah soal pembenahan human resource ini, kualitas sumber daya manusia ini, wasit dan hakim garis ini, itu sebuah hal yang harus dilakukan secara sistematis gitu. Karena, oke, kalau kita bilang, ini agak kurang nih, perangkat pertandingannya ganti. Belum tentu juga perangkat penggantinya oke kan. Gimana caranya biar memastikan semuanya berada dalam level kualitas yang sama dan mumpuni gitu. Nah ini memang sebuah masalah yang kompleks, nggak bisa diselesaikan dengan solusi yang sederhana dan instan juga gitu. Ya. Emang nggak gampang ngurusin PSSI ini. Dan gue selalu bertanya nih, gue mau tanya juga sama lo nih. Gue berkali-kali ini gue ngelihat PSSI ini sebenarnya makhluk apa sih? Kenapa sebagai sebuah institusi dia tuh rumit untuk diselesaikan? Oke. Ada banyak institusi loh di negara ini, semuanya rumit-rumit, kementerian tuh rumit ya kan, pemerintah daerah rumit. Tapi ini ada sebuah federasi yang kayaknya rumit banget gitu. Kenapa? Ini kalau gue tanya lo ya, contoh aja. Ini kan kita sama-sama orang politik ya. Contoh, nama ketua komisi yudisial siapa sih? Nggak tahu gue. Nggak tahu kan lo? Atau misalnya, nama pimpinan ombudsman gitu misalnya. Oh iya, nggak tahu. Gue cuma dulu pernah tahu Ahmad Swaidi, sekarang udah nggak. Gue juga nggak tahu gitu. Tapi kita tahu, orang Indonesia tuh tahu ketua umum PSSI siapa. Betul. Iya kan? Sama misalnya fans-fans bola luar negeri deh gitu. Lo fans, lo kan fans Madrid. Ketuanya Federasi Bola Spanyol gitu. Kalau Javier Tebas tuh La Liga ya? Oh iya, gue cuma tahu Javier Tebas. Iya, Javier Tebas terkenal karena bisa bikin masalah soalnya kan. Bacotnya sering kemana-mana kan. Tapi ketua Federasi Bola Spanyol deh. Apa sih? RFIF ya? RFIF, gue nggak tahu siapa. Nggak tahu kan? Sama tuh. Sama juga lo tanya semua fans Inggris ketua FA siapa? Atau ketuanya FIGC siapa di Itali? Nggak tahu gitu. Nggak tahu. Temen gue orang Inggris juga nggak tahu gitu kan. Temen gue orang Itali nggak tahu. Cuman di Indonesia tahu. Dan ketua umum PSSI tahu gitu. Yang sekarang tahu, yang sebelumnya tahu lagi. Gitu kan. Gue aja bisa gue ngurutin tuh dari mulai zaman. Udah kayak presiden lo hafalnya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa PSSI itu menempati sebuah posisi yang unik. Nggak hanya di Indonesia aja. Lo bandingin sama federasi negara lain juga unik nih barang nih. Lo tanya ini makhluk apa, gue juga nggak tahu nih makhluk apa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah misteri besar bagi banyak orang di luar sana yang ngeliatin Indonesia gitu. Teman-teman gue dulu wartawan bola di Eropa gitu, di Eropa lah yang paling banyak bingung. Gimana bisa negara segede ini, gini deh, kalau misalnya negara segede ini nggak ada yang bisa main bola, kita sering ngomong gitu kan. Itu sebenarnya masih bisa kejadian di negara lain yang nggak suka bola. India gitu kan misalnya, Amerika gitu, pada Amerika sekarang udah oke lah gitu. Atau China gitu. Tapi gimana bisa di negara yang penduduknya sebanyak ini suka bola dan sukanya menurut gua levelnya tuh gila ya. Lo bandingin sama negara lain sih gila gitu levelnya. Tapi prestasi bolanya kagak ada, tapi antusiasme dari publik dan juga penontonnya terus bertumbuh dan terus tinggi gitu. Jadi wajar kalau organisasi yang membawahi sebuah binatang yang namanya sepak bola ini jadi sangat powerful dan sangat dikenal oleh publik. Bahkan sampai beberapa tahun dan sampai sekarang orang masih ada yang bilang bukan timnas Indonesia loh. Timnas PSSI. Timnas PSSI. Gitu. Timnas PSSI gitu. Buat generasi yang lebih tua, lebih senior, mereka bilangnya bukan timnas, PSSI gitu. Itu padahal federasi bukan tim nasional kan. Jadi bagaimana melekatnya ini si federasi ini dan bagaimana sangat berpengaruhnya, gue sih nggak heran kalau pimpinan PSSI ini dan juga jajarannya itu memiliki power yang memang sangat besar dan bahkan mungkin melebihi lapangan sepak bola gitu. Kalau misalnya ada satu hal yang menurut lo sangat penting untuk mengubah persoalan paling mendasar di PSSI, faktor apa menurut lo? Faktor apa sih yang paling penting? Faktor yang paling penting ya, ini susah nih mau dimulai Tapi satu, dari mana nih? Pilihnya cuma satu. Ntar. Gini, karena
kalau kita mau ini satu hal yang nggak pernah disentuh aja deh sebelum, karena yang lain-lain tuh udah ada usaha-usaha lah. Kalau urusan soal perbaikan industri, bisnis udah ada usahanya. Perbaikan kompetisi udah ada usahanya gitu. Media udah ada usahanya. Tapi soal peminat usia muda ini menurut gue sesuatu yang belum pernah dilakukan dengan sangat-sangat komprehensif. Dan gue ngerti kenapa sebenarnya nggak banyak yang melirik ini. Karena usia muda ini investasi sangat jangka panjang gitu. Ini bukan investasi yang mungkin bisa dipetik hasilnya dalam satu periode kepemimpinan di PSSI. Contoh, usia muda dimulai dari berapa sih? U10 misalnya, 8 gitu kalau mau pakai Eropa gitu ya. Mungkin 8 terlalu jauh lah kalau di Indonesia, U12 deh misalnya. Misalnya dia masuk umur 10 nih. Tambah 4, umurnya 14 tahun gitu. 14 tahun belum jadi apa-apa. Sementara kepemimpinan satu periode PSSI itu 4 tahun. Makanya gue bilang, investasi jangka panjang. Perlu orang yang benar-benar sangat suka sama sepak bola, sangat menggilai sepak bola untuk bisa membuat perubahan ini sih. Enggak, tapi gue punya pertanyaan dengan segala macam persoalan PSSI hari ini, gitu kan. Yang sebenarnya sih dalam berbagai hal kita tahu bikin kita pesimis ya. Gue adalah salah satu orang yang pesimis dengan PSSI. Sebelum Pak Erik itu gue kayak udah males mikirinnya. Per hari ini, lo optimis nggak sih sebenarnya PSSI ini bisa berubah? Sepak bola kita tuh bisa berubah, lo optimis apa enggak? Iya, fans bola itu kan termasuk gue. Itu kan kayak tadi gue bilang ya. Kita tuh hidup dalam sebuah area yang little tipis, margin gitu ya. Little margin, very slim margin gitu. Kalau 99% kelihatan nggak mungkin berubah, tapi masih ada 1% kemungkinan PSSI berubah, kita tuh pasti akan ada di posisi 1% itu, gitu. Dan sebagai fans sepak bola dan supporter sepak bola yang memang sering sekali tidak rasional dalam melihat sepak bola, tentu saja Optimis. gue juga tetap optimis gitu. Gini deh, lo fans bola gitu ya, lo kalah nih menit 80, skornya berapa? 3-0. Lo kan pasti mikir, masih ada 10 menit. Iya kan? benar. Mungkin masih bisa 3-3 gitu skornya kan, pasti bisa kayak gitu. Makanya gue bilang, jadi fans sepak bola itu beroperasi dalam sebuah ruang keimanan yang sangat sempit, sangat tipis, tapi selama itu ada, nggak nol ya, itu ruang hidupnya penonton sepak bola gitu. Iya. Gitu. Luar biasa. Ya, gue tadi key point-nya buat gue adalah ruang keimanan. Ruang keimanan. Keimanan. Iya. Gue tuh salut kadang-kadang kalau denger Pange. Sebenarnya gue punya orang tahu Pange sebagai host bola lah ya. Orang tahu dia tuh wah penggemar politik segala macam. Tapi menurut gue ada satu nih dari talenta lo yang belum dieksplor dengan baik. Yaitu lo punya kemampuan sebagai tokoh lintas iman. Itu yang belum tereksplor dengan baik. Jadi sekarang kita masuk ke segmen 2. Oke, ini sekarang nih gue segmen 2 nih ada kayak game-game lucu-lucuan kecil lah. Namanya Kalau Aku Menjadi. Di sini ada beberapa kertas. Lo ambil satu kertas di sini, ada sebuah posisi di sini. Jadi lo ambil nih posisinya apa, terus kalau lo ada di posisi itu lo bakal ngapain? Jadi harusnya gue ambil ada beberapa kertas nih. Iya, ada beberapa kertas. Cuma satu kertas sih. Nggak apa-apa. Namanya juga politisi kan, udah terbiasa nyeting-nyeting sesuatu. Bagus. Ini gue kasih lo nggak? Enggak, lo baca, lo Gua kasih baca lihat ya? kamera. Ya. Apa tuh jabatannya tuh? Pelatih Manchester United. Nah, lo kalau jadi Erik ten Hag ngapain? Ngapain gue? Seneng gue liat tim gue bagus main sekarang. Nah, Ya dibanding musim sebelumnya lah, ya oke lah. Progres, kan harus Progres, progres. iya, benar-benar. Nggak mungkin bisa instan lah. iya, Nggak mungkin bisa instan gitu. 2 pertandingan pertama musim ini United mainnya katro banget kan. iya. Lagi pas Kalah masih ada kan, Ronaldo. kalau Brighton, Brentford gitu, masih ada Ronaldo kan. Sekarang udah berada di tempat yang benar gitu. Udah nyampe garis finish nggak, udah juara nggak? Ya belum. Emang tuh terkadang kayak MU ya, dia kan tadi di posisi di atas angin. Terus dia sempat turun. Iya.
Tapi ketika ada progres yang serius, yang baik, Iya. kembali ke atas itu bukan tidak mungkin. Oh bukan nggak mungkin. Mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Itu lo sebagai fans Liga Spanyol, lo tahu ada istilah remontada Ya, kan? remontada. Iya. Remontada itu comeback kan? Comeback Iya. di ruang-ruang keimanan yang sempit itu. Oke, mana yang sempit gitu. Memang. Karena memang iman itu kan diuji bukan di saat-saat bahagia, enggak Betul. dong. Kalau saat bahagia semua orang mah bisa seneng-seneng aja kan. Foto bareng, Oh, ya iya, kan? iya, betul. Iya kan. Ya, Selfie bareng. selfie bareng. Gitu di saat-saat sulit Memuji. itu. Iya, di saat-saat sulit itu baru iman tuh diuji. Apakah mampu melakukan remontada dan siapa yang berkontribusi terhadap remontada? Remontada. Iya. Oke, mungkin itu aja mau gue tutup dengan remontada gitu. Remontada tuh kalau buat fans Madrid inevitable, sesuatu yang tidak bisa terelakkan lagi. Thank you Bang ya udah datang Thank you. ke podcast gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen komisi.co. Jangan lupa komen-komen kalau ada aspirasi, kemarahan, saran-saran, dan lain sebagainya. Siapa tahu ntar lo bisa gue undang sini. Bentar, ada lagi nih. Ada lagi, iya. Cuma masih sama nih. Masih sama nih kan. Wah. Kertasnya sama semua. Keren. Bagus. Makin lama Ya, semakin jelas, Bos. Meet the politicians ya. Ya, meet the politician. Bagus. Oke, kita bungkus. Yuk, mari.